Puasa itu ada 3 tingkatan kalau di Islam. Oh iya? Iya, kata Imam Ghazali. Maksud gua kalau sama istri berarti hubungan kontak sama istri itu batasnya apa ya kalau lagi puasa? Pamit cium boleh? Tergantung ciumnya, cium apa? Bibir pakai lidah. Dari bintang tamu kita yang udah datang, namanya Dani Beler. Dibilangin berkali-kali di data buat database nyatet nggak bener gitu aja nggak bisa kerja lo pecat lo kelamaan sebel banget gua namanya Mau milih siapa, Mas? bisa nggak kerja yang bener Bisa. diulang lagi kejadian udah berkali-kali. Siap, maaf, Komandan. Siap, maaf. Assalamualaikum. Salam. Salam. Nih, tar dulu, gue lagi ngomel. Di data semuanya, alamatnya, nomor teleponnya. Jadi kalau kita ada promo parfum lagi, bisa ditaro semuanya. Orang dia yang alamatnya kagak jelas. Ya lu nggak nanya. Dia nggak jelas nulisnya Gang Bungur Jalan Mawar apa Jalan Mawar Gang Bungur? Apa sih? Gang Bungur. Ya Gang Bungur apa Jalan Bungur kan nggak tahu. Gang Bungur Jalan Mawar. Biasakan untuk tidak men-spotlight orang-orang yang omongannya sia-sia, apalagi berlandaskan nafsu. Lebih baik di media sosial itu yang di-spotlight bukan pertikaian, minimal kongguan. Ya soalnya medsos kita kan gitu sekarang. Yang di-spotlight kalau ada pertengkaran, di-spotlight. Nih gue bawain kongguan buat lu. Iya, makasih. Nah, enak gue dari kemarin minta mulu di sini kongguan, akhirnya gue mampir. Tahu diri juga. Baru diomongin. Baru gomelin. Kan gua ngomong Baru ada gomelin. orangnya, kan Sama sih? tamu tuh lu tuh yang sopan. Jangan suka ngomel-ngomelin tamu. Yang dari tadi ngomel kan lu, Pak Bos. Ya kan? Nih, temen lu nih, Be, Beb. bulan Salah Ramadan. mulu. Cuman Dulu. satu kali Di bulan salah aja. Ramadan harus Kebaikan gua dibanyak. hilang semuanya. Tar dulu, orang dia lagi ngomong. Oke, sorry. Di bulan Ramadan harus ditebelin sabarnya. Ini bilang kan sama saatnya. dia. Bisa diem nggak lo? Oh, dia jadi ikutan. Berdua Enggak, marahnya. Dia ikut. Gua keroyokan ini. Nggak, nih, mentang-mentang udah buka puasa, tahu-tahu langsung ngerocos. Saya cuma salah sekali dari jutaan kebaikan yang Sekali udah pala lu. sekali pala lu. Siwa. Emang baru sekali kapan lagi Dia gua salah? berkali-kali. Kan maksud gue ketika ada tamu datang beli parfum kan kita data. Iya. Nomor teleponnya, namanya, Telepon. alamatnya. Jadi kalau kita ada promo kan bisa kita blast. Betul. Iya. Database dong. Mm-mm. Didiamin begitu aja sama dia. Mana yang datang cantik banget lagi. Gue juga gitu. Gue kalau nyuci, gue langsung blast tuh. Bilas. Allah ya Rob. Nih namanya siapa? Habib Plesetan. Habib siapa ini? Baru lagi nih tamu kita. Apaan? Kemarin gue udah 2 kali main kesini. Makanya lu suka tuh main melupakan pleset. tamu. Agak. Ini kalau diceramahin. Salah satu hal yang positif tuh kalau ada orang, lu inget sama namanya. Namanya Jadi ketika ketemu lagi tuh orang merasa hangat. Tadi cewek yang pakai rok pendek segini siapa namanya? Rani. Rani. Namanya Rani. Serius lu? Iya, namanya Rani. Agak mirip-mirip sama bini gue. Namanya kan bini kan Rania. Kalau yang tadi Rani. Kalau Rani pakaiannya lengkap. Kalau dia ngablak. Namanya kurang lengkap juga sih kayaknya. Mending bagusan Rani. Iya sih. Pakai rok pendek. Di sini lagi. Harusnya kan di sini kan. Pendek banget makanya. Di sini sampai sini doang. Salah Iya, konsep, tapi Pak. ada kan sekarang tren gitu kan. Tren yang apa? Yang itu pakai celana buat jadi baju. Celana buat jadi baju. Iya. Oh, dia pakainya dari sini. Iya. Bukan nggak Yang tahu mana tuh. sih? Ada kayak baju tapi Perempuan kayak nih? Perempuan. Tuh lu lihat aja sih. Iya, itu yang gue Enggak, mau itu tanya. pernah viral. Enggak, kok lu merhatiin yang Di mana? Gua pernah viral. Apal Gua banget. ngeliat langsung gua astagfirullah. Iya. Lu ngeliat di mana? Explore lu kan? Gua algoritmanya masuk yang begitu. Iya, bukan. makanya. Itu ada tren fashion yang Hah? pernah viral. Celana dijadiin baju gitu. Modelnya Oh, modelnya baju celana. tapi dari bahan celana gitu. Oh, jadi kayak Ininya jeans. ngablak dong. Iya. Terus kayak kemben dong di sininya. Iya. Oh gitu. Jadi Itu kayak boleh- jeans gitu. Boleh kita lihat? Ya nggak boleh lah sebenarnya.
Kok lu lihat? Iya. Penglihatan pertama yang tanpa disengaja itu nggak dapat dosa. Tapi kalau terus lu liatin baru tuh dapat dosa. Karena itu nggak sengaja kita kan di luar kontrol kita. Tapi berapa kali itu masuk ke algoritma lu? 3 paling. Udah 3 kali lihat. Kan tetap nggak sengaja. iya. Gua udah scroll, ada yang repost. Iya kan, tetap nggak sengaja. Beb, ceramah ini. Mentang-mentang udah buka puasa, ngomel, ngerocos. Ya, nggak masalah kan udah buka. Pahalanya. Pahalanya Hikmah kenapa? Ramadan tuh banyak. Ada soal sabar, nahan hawa nafsu. Lu yang sabar, nggak dapet lu. Itu kan pada saat Rasain lu. Nggak dapet lu. Itu yang kan pada Lu saat- udah nasehatin sendiri, lu mau jadi Habib, gua pulang nih. Kagak, gua nggak tahu tuh bener apa kagak. Bener kan tapi? Bener. Oh. Tapi kan udah buka, Beb. Udah buka, tapi kan justru salah satu inti dari puasa itu adalah mendidik kita, tazkiyatun nafas, mendidik nafsu kita agar terkendali. Lagian bulan Ramadan kan bukan siang doang kan, Nah. malam juga Ramadan. Bener. Bahkan kemarin kita sempat ngobrol kan, kalau Iya. bisa bulan-bulan lain diramadankan sama Nah, kita. tuh. Iya, Udah. ingat itu. Cuman kan maksud gue ketika kita udah nggak puasa, kan itu berarti ya kita masa nggak boleh ngomel sama sekali, Beb, kalau dia Kalau nggak bisa dikasih tahu lah, gue pulang aja lah. bukan. Gue tuh pengen tahu detail gitu loh. Gue tuh pengen tahu detail. Masa udah tua begini sama-sama tua begini pakai bentak-bentakan. Emang kita anak umur 7. Iya, dia salah Bentak-bentakan. mulu, capek Bisa banget. ngamain properti nggak? Fokus ke tema ini. Gue tengah abal-abal. Iya, ya itu makanya. Kalau puasa di Quran itu bukan hanya puasa yang kita lakukan. Iya kan? Dari subuh sampai maghrib. Tapi ada puasa lain yang itu bagian dari puasa. Oh. Kalau di ayat puasa yang kita lakukan sekarang kan kutiba alaikumus syiyam. Nah, di Quran itu ada kata puasa yang lain yaitu saum. Saum itu puasa yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam ketika mendapatkan fitnah sana sini. Kemudian kata Allah, diemin aja. Oke. Maafkan mereka, itu bagian dari puasa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Oh. Makanya kita Jangan diajarin. marah, nahan hawa- Betul. Puasa kan ngajarin kita buat nahan hawa nafsu kan? Nahan lisan juga. Nahan lisan, pokoknya nahan segala macam yang buruk-buruk. Betul. Ini udahnya nggak nahan hawa nafsu, malah nahan ijazah saya. Di sini. Saya nggak bisa keluar dari sini. Ini nih. Emang ijazah lu asli? Asli bro. Enggak, maksudnya kalau nggak asli ditahan nih buat apa? Biarin aja. Kalau saya berani nantang, kalau Habib bawa Suryo saya berani. Ijazah saya asli. Asli ijazah saya. Masalahnya, Beb, kan Anda udah ngasih pendidikan ke dia. pendidikan Udah apaan? disekolahin segala macem. Masa nanti tiba-tiba dia cabut begitu aja kan rugi Ana, mendingan Ana tahan ijazahnya. Giliran gue udah stay di sini dibentak-bentak doang gara-gara kesalahan kecil doang. Database. Kecil pala lu. Di kolom. Maaf saya suka banget gitu. Tapi memang kadang puasa itu ada 3 tingkatan kalau di Islam. Oh iya? Iya, kata Imam Ghazali, yang paling dasar itu puasanya orang awam. Kayak gimana tuh? yang kita ya, kayak kita. Nahan lapar sama haus. Haus sama nahan nafsu untuk berhubungan dengan istri. Lawan jenis. Lawan jenis. Nggak lawan jenis sih, istri sih. Oh, harus istri? Iyalah. Iya. Ya kalau lu asal lawan jenis tapi itu bukan mahram lu? Ya kan gue mastiin. Iya. Siapa nggak tahu dia perlu keprodosan kan, wah yes! Siapa tahu. Namanya Habib kan manusia. Iya. Iya. Terus? Terus ada puasa khawas untuk orang-orang khusus. Nah itu mulai nahan berbagai hal yang sekiranya bisa dosa atau sia-sia. Nahan mulut dari ngomong yang nggak baik atau ngomong yang sia-sia. Nahan telinga dari mendengarkan sesuatu yang sia-sia apalagi haram. Nahan mata dari melihat sesuatu yang sia-sia atau haram. Itu buat puasa yang Khusus tuh. khusus. Ini yang level 2 kan? Level 2. Level 2. Berarti untuk yang awam kita nggak apa-apa masih ngeliat yang begitu-gitu. Lu nggak mau ningkatin level lu? Itu Lu mau dia. naik level? Nah, itu jatuhnya akhirnya puasa lu sah. Artinya lu gak dosa, karena puasa itu kan kewajiban. Ya. Kalau lu di level awam, udah lu gak punya dosa berarti. Iya. Tapi agar puasa diterima, harus ditingkatin terus. Levelnya. Naikin levelnya. Naikin. Push rank. Betul, push rank. Push rank, Iya. harus begitu. Gua tuh Bentar lagi gitu. masuk iklan game nih. Kan YouTube nih. Ini kan YouTube nih. Iklan game. Iya, biasanya Free Fire Iya. tuh. Soalnya gue Biasanya Raditya Dika. Last war. Oke, terus? itu terus yang tingkatan tertinggi khawasul khawas. Khawasul khawas itu artinya yang paling khusus.
paling Ngapain? limited edition. Itu adalah yang berpuasa bukan hanya tubuhnya, tapi juga hati dan pikirannya. Dari mikirin jorok, yang sia-sia, dari hati yang suuzon dan lain sebagainya. Oh, paham Itu gua. tingkatan. Makanya ada diet biar kurus ya, nahan makan. Ada diet biar lurus, kata para ulama. Diet biar kurus dan ada diet biar lurus. Iya. Kalau biar kurus itu kan nahan makan. Bener. Kalau biar lurus mengurangi makan agar tidak berlebihan, mengurangi tidur digunakan untuk ibadah malam-malam, kemudian mengurangi berteman sama teman-teman modelan dia nih. Kenapa? Ya, gue nengok gak ada manfaat berteman sama lo. Mulutnya enteng banget ya. Bahasa Arabnya apa? Mayan pak. Lumayan, Pak. Lumayan, Pak. Nggak dapet apa-apaan. Kalau tuh. kata orang Arab, wujuduhu ka'adamihi. Ada gak ada ya sama aja. Oh gitu. Iya. Itu mah Ini misalnya pejabat gak ada kali. lo nih. Oh, pejabat di Konoha. Konoha. Gue yang nyapuin tuh. Tugas nambah tuh. Mau ada di kontrak lu. Terus yang keempat nahan diri dari tadi makan, kemudian tidur, kemudian berteman sama ngomong sesuatu yang Tapi berteman kan tergantung temennya kan. Kalau circle-nya circle ibadah semua juga kan kita lebih enak kebaikan kan bareng-bareng, Beb. betul. Iya kan? Kalau circle kita aman-aman aja mah nggak apa-apa. Yuk ke musola bareng yuk gitu misalnya nggak apa-apa kan. Makanya kalau kita merasa iman kita kuat, bertemanlah orang yang masih buru agar kita bisa mewarnai dia. Tapi kalau iman kita lemah, jauh itu Yang kayak circle-circle begitu-begitu. negatif. Karena Mendingan deketin yang positif. Betul, karena bisa lu yang terpengaruh mereka. Beb, tapi godaan terbesar dia selama puasa itu kan betis perempuan. Dia tuh paling nggak bisa ngeliat betis perempuan. bisa. Kayak Tukul dong. Kata Tukul gitu. Iya, iya. Kalau mau lihat yang cantik-cantik itu diukur dari kakinya katanya. Dari kakinya. Iya. Nah, Iya. dia sama nih kayak begitu. Gue pokoknya kalau dengkul ke atas nggak selera gue. Gue berhenti di betis aja kalau melawan jenis itu. Aneh memang. Kalau lu, Beb, godaan terbesar lu atau ujian terbesar lu selama bulan Ramadan apa? Apa? Ujian terbesar gua selama bulan Ramadan, jujur marah-marah. Oh lu orangnya marahan juga? Emosian. Emosian? Iya. Apa yang paling bisa bikin lo emosi? Wah, di jalanan Lalu lintas? lalu lintas tuh. Iya. Gua Itu kentut temen gue jadi ngebas kentut. Biasanya lo kalau marah di gua jalan kalau di lalu lintas tuh ngomong apalagi apa ya? sekarang kan udah kayak sering syuting, kemudian kalau Iya. ada knalpot brong, ada orang ngerokok di motor, gua gedek banget tuh lo. gedeg gua. Habib kalau gedek ngapain? Keluar ngomong yang sia-sia? Enggak, gua tendang doang orangnya. Ada perbuatannya. Lebih ke Dia sambil perbuatan. naik motornya, dia tendang. Road race. Road race. Keren banget. Gua tapi sering ada di fase yang gua udah videoin dengan aman gitu, plat nomornya ditutup buat Iya. edukasi ke orang, tapi akhirnya nggak gua upload. Nggak tuh. lu posting? Iya, nggak gua Karena posting. akhirnya lo memaafkan. Enggak sih. Oh. Akhirnya ya kayak ntar panjang urusannya. Males. Akhirnya gue biasanya ubah itu menjadi edukasi gak pakai gambar. Karena kalau pakai gambar kan bisa viral. Sebulan yang lalu, kalau misalkan lo tahu, kan itu ada kejadian yang orang lagi suami istri, Betul. dia bawa anak, Kenapa? terus dia ngerokok di motor, Dan yang ngerokok bukan suaminya doang dong. istrinya juga, ya kan? Oh iya. Terus diberhentiin, suaminya marah-marah nih, ngomong kotor segala macam, berhenti, terus orangnya dipukul. Ditonjok. Lo takut Siapa? nggak begitu? Yang negor? Iya. Yang negor ditonjok? Sama laki yang ngerokok itu? Iya. Lah Kadang, keren. kadang juga posisi kita berat juga kan Mal, karena kita bukan polisi kan. Bener, nggak punya otoritas Nggak kita. punya otoritas. Tapi Sebelnya kalau itu kadang-kadang. ngelapor ke polisi susah Iya, juga kan. malas juga panjang urusannya, Iya, ngapain? makanya menurut gue paling enak sih akhirnya mengedukasi orang. Gue percaya bahwa edukasi itu bisa bikin kita revolusi gitu, merubah diri kita. Jadi Iya. gue edukasi. Tapi lu cara menahan diri lu selama bulan Ramadan tuh dari godaan-godaan itu lu ngapain gitu? Kita pengen tahu soalnya. Istighfar doang. Dia temperamen banget. Beramen gua. Apa? Tuh. Gitu gua. Dia mah orang nggak emosi. Orang nanya, lu di UI apa lo? Apa lo? Dia mah emang udah Ya makanya di Ramadan ini tuh gue berat banget sebenarnya karena penuh tantangan buat gue tapi gue berusaha untuk maksimal gitu. Kalau lo emosi di jalan kan? gue emosi di jalan kayak knalpot brong terus knalpot yang nempeleng tuh ke muka. Iya, Iya, atau yang yang anginnya dudu gitu. Iya. Nah, lu cara nahannya tuh gimana diri lu? Bahkan ya kalau gua di jalan ya Hid, Ah. jangankan itu, yang baik aja kadang gua mikir berkali-kali. Ah. Contohnya ada orang jual tisu.
bapak-bapak tua jual Iya. tisu. Kemarin nih di pertigaan Kalibata. Iya. Terus gua Lo gak habis butuh dari tisu. Kalibata City. Enggak. Oh. Kalibata City, gua habis dakwah di sana gua. Oh, dakwah di sana. Keren. Dakwah. Dakwah dia. Dakwah gitu. Iya. Enggak. Bener. Gue gak kepikiran ke sana loh. Sama gue juga. Wah, pikiran joroknya di mana-mana dia udah. Oke. Gue di Terus? pertigaan, tisu gue udah banyak karena di kantor tuh kalau beli banyak banget. Iya. Jadi gue gak butuh tisu, cuman gue pengen bantu dia. Akhirnya gue mau ngasih, baik-baik lah. Pak, saya gak butuh tisunya. Gak mau orangnya. Oh, lu cuma Saya pengen jual ngasih tisu, doang. kata dia. Oh, bagus sih begitu. Bagus. Berarti dia tetap mau mentalitasnya. berusaha Iya. mentalnya. Nah, gue sering tuh berpikir gitu. Akhirnya, gak jadi deh gue ngasih, takut dia tersinggung. Tapi gue ngedoain aja. Jadi di jalan tuh kadang kita, bingung, emosi. Tapi ini jujur ya, kan lu juga manusia. Iya. Walaupun ilmu kita beda tipis nih, tinggal lo dikit, iya kan? Tapi kan gue yakin lu. Yakin lu? Nggak ada masalah. Omongan lu barusan. Ya iyalah. Gila. Orang berilmu itu nggak pernah ngerasa dia punya ilmu. Ya udah, beda agak dikitnya agak banyak deh. Dikit udah aneh banget. Dikumpulin banyak tuh, dikit. Apakah lo pernah ngerasa kayak orang-orang awam kebanyakan? Orang awam kebanyakan tuh ya, kalau lagi puasa nih, misalkan habis ngomel, terus langsung ngerasa, kayak gue nggak diterima puasa gue hari ini nih. Akhirnya dia makan. Enggak juga sih, maksudnya lebih kayak jadi pesimis aja. Gue cuma dapat lapar aus nih hari ini gitu. Selama bulan Ramadan dalam hidup lo. Sebenarnya kalau nggak? batal enggak. Karena Kalau- batal itu kan bare minimum yang sifatnya fisik aja, maaf. Oh iya kan memasukkan sesuatu ke lubang tubuh ya. Iya, jadi yang membatalkan puasa itu kan ada beberapa. Pertama, memasukkan sesuatu ke lubang tubuh. Ya. Hidung, kemudian telinga, sama mulut. Ingat, mata enggak. Jadi mata kalau pakai obat tetes Obat nggak tetes apa-apa. mata enggak ada masalah. Oh iya? Beneran ada ayatnya mata kagak termasuk. Itu hadis. Oh iya, maksudnya hadisnya ada? Iya, menurut para ulama itu. Korek kuping nggak boleh. Korek kuping pada batas tertentu boleh, tapi kalau sampai masuk dan akhirnya ingat yang masuk itu bukan makanan minuman aja ya, barang ada barang masuk. Kayak dulu zaman Covid di Swab. swab. Oh, swab tuh bikin batal? Iya, kalau sampai masuk banget dan ada yang masuk ya batal lah. Kecuali dalam konteks darurat di zaman Kalau yang kayak itu zaman ya. Covid kemarin. Zaman Covid. Makanya kemarin tuh yang Covid pada swab-swab kagak apa-apa. Kagak apa-apa. Kagak apa-apa. Dia masalahnya korek kupingnya itu dikasih kayak sarung lagi tapi ada gerenjel-gerenjelnya, Beb. Dimasukin gini. Oh gitu. Kayak tongkat yang buat ngambil madu tuh nggak? Oh iya. Kayak iklan-iklan madu. Iya, itu gua gitu juga. Iya, gitu Apa, gua. Korek Enak. kuping gua juga Enak. gitu. Kalau cebok? Kalau cebok kan kemarin kita udah bahas. Bukan. Kan Cebok kemarin itu kan. kita udah bahas. Sorry nih, bentar. Kan kemarin kita udah bahas. Bisa nggak ngeheng nggak lo? Lo barusan ngeheng tuh. Enggak, emang cebok lu masukin begini. Lu kan masukin air pakai yang ini, bidet. Iya, betul. Bidet. Hati-hati. bidet kan nyemprot. Ya nyebok kan masuk air itu Bahlul. Lalu ada pertahanan dong. Apa? Emang dubur gua begini? Pertahanan apa? Lu kan kalau mau Kan lagi puasa, lo kondisikan semua tubuh lo buat begini dong. Iya nggak maksud gua. Kan kalau lo nggak sampai Nih. dalam nggak istinja Bukan, namanya. kan gini, lu kan jongkok nih. Ya, lo masalahnya lo jongkok. Enggak, jongkok Kan apa- ada yang duduk. Duduk nih, Iya. misalkan pakai bidet Iya. yang otomatis kan lu jongkok kan. Ah. Nah, supaya dia nggak tiba-tiba otomatis masuk ke dalam lubang, lu tuh bisa gini. Saran gua sih, kalau Itu nggak bersih Bahlul. Ntar dulu. Lo harus bikin dia. saran gua kalau lagi puasa jangan jongkok, duduk aja. Kok dia komedi? Komedi Dia kan udah pernah nyetrum gua. Oh masih ada dendam, ada. Bukan Nggak ada ya? Pembelajaran. Lah bener dong, itu jadi kayak makro kalau pakai Saran gede. gua ya, gua nggak pernah, tentu di kitab-kitab nggak ada ini ya. Tapi bayangan gua, saran gua ceboknya, walaupun kalau kita lagi buang air besar, ada yang tetap walaupun WC duduk dia tetap jongkok kan. Tapi kalau iya. cebok kayaknya harus lu antara dua duduk atau ya udah pakai tangan. Karena secara ilmiah memang manusia itu didesain semua lubang tubuhnya itu ada semacam birahi lah, kenyamanan, paham nggak? Apa dia Makanya orang suka ngupil, Oh, nyaman. makanya orang suka ini. Tapi gini nggak nyaman. Ya gini muntah. Iya. Jangan pakai jari makanya. Pakai apa? Lontong coba.
Dan Karena ini muntah kalau termasuk sengaja termasuk yang membatalkan puasa. Membatalkan. Apanya? Muntah disengaja. Oh iya betul. Sama yang ketiga masuknya sesuatu dari dua lubang, lubang depan dan lubang belakang. Lubang depan apaan? Pipis. Iya. Emang bisa masuk apaan segitu? Ya Lah, bisa. Obat bisa masuk dari sana. Siapa? Obat. Selang aja kalau Obat. Iya, lo Jadi cebok. pipis. Ih, jangan membayangkan kita dong. Yang mana? Yang perempuan kan? enggak, Beb, laki kan juga bisa. Kateter aja itu kan masuk dari Iya. Itu kan lu lagi sakit, Mbak. Lu dalam keadaan sehat, apa yang bisa dimasukin dari si monyong itu? pala tapir. Gua nih udah Ngomong cosplay apa? jadi bibir pantat sama penis baru serius. Gara-gara bahasan kita lobang. Gua rela merendahkan diri gua. Ini untuk mah ya, podcast ini. ini cuman namanya doang konten Ramadan. Suasananya nggak Ramadan. Serius. Nah ini kan biar jelas maksud gua. Iya, ini Tapi kan itu buat ilmu ya. Iya, apa namanya emang dihindari banget pokoknya gitu Betul. kan. Oh, gue tahu berarti cara kita cebok pakai bidet ketika kita lagi bulan Ramadan itu pada saat kita lagi duduk itu kan keluar nih. Keluar. Nah, pada saat sebelum keluar kena ke bokong Bibirnya. itu lu udah tadahin pakai tangan. Iya itu dia kan. Ya bisa. Kata Habis gua itu kan lu gitu. lu Habis itu lepas- baru kita Lu lepas Aduh, pelan-pelan gini loh, gimana ya? Mal. Lu lepas pelan-pelan. iya. Kalau nggak dibikin mencar aja, terus baru digini-giniin. Jangan begini banget masuk ini. Enggak kan pakai ini. Karena itu bisa bikin nafsu soalnya. Betul. Iya. Dan itu ilmu. Aneh lu. Itu ilmu keriting belah pinggir. Makanya gue kalau mau pakai alasan ketahuan gue punya filmnya dong. Gimana nih? Makanya ada filmnya. Udah kita Kayaknya ngomongin kalian nggak butuh gua deh di sini ya. Udahlah ngobrol aja berdua lah. Tapi emang sebahaya itu semua lubang tubuh lah. Intinya gitu. Bahkan kalau dalam konteks laki-laki itu ada istibro. Istibro itu artinya setelah kencing membersihkannya sebersih-bersihnya. Itu buat laki, kalau buat cewek namanya istri sis. Keren istri bro. Apa istri sis? Aduh, gua nggak menduga jokesnya segitu. Sangat tidak menduga gua. Secara penyiar radio loh. Tapi gue tanya, pertolongan pertama dari godaan-godaan yang datang ke kita sama puasa, pertolongan pertamanya apa? Istighfar atau ada yang lain lagi yang lebih advance? Sebenarnya puasa itu sendiri kata Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya itu adalah benteng bagi godaan-godaan itu. Tapi kan namanya manusia kan nggak tahan godaan kadang-kadang. Iya, Kita takut makanya pahala berarti kita hilang. pertama PR-nya tingkatin kualitas puasa lo. Berarti ada masalah di puasa lo kan. Kalau puasa masih tidak jadi benteng bagi lo dari berkata buruk dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kaitannya kalau marah ya. Iya, ada marah dulu treatment-treatmentnya. dah. Apa yang gimana dari kalau Nabi marah? Muhammad. Istighfar dulu pasti kan? Pertama, hindari dari sesuatu yang bisa bikin lo marah. Iya, berarti. Circle negatif. Kalau emang harus, kalau marahnya lagi berdiri, duduklah. Kalau lagi duduk, Berdiri lah. maka Ngapain? rebahan lah. Rebahan. Lu kalau Tiduran. marah kan, apa lo? Nah, Iya. ini dilakukan gerakan sebaliknya. Ini apa sih? Itu Clip on. Kita dari tadi di video. Iya keren, bisa apa gitu. Masukin botol. Emang ya Ji. Oh jadi kalau lagi marah sama seseorang atau situasi, lagi berdiri, duduk supaya Betul, tenang. Betul. Kalau Intinya masih sih marah, kendalikan tiduran. ya. Intinya kendalikan. Oh tiduran maksudnya tidur kali ya? Enggak, rebahan. Tidur juga, tidur itu ibadah berpahala di Kalau? bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kalau pertama karena capek setelah kerja, setelah Iya. ibadah, atau yang kedua menghindari maksiat. Oh termasuk emosi. Emosi. Enggak, tapi masih belum paham korelasinya ketika kita lagi marah nih dalam keadaan berdiri. Kita duduk, emang bisa mereda? Bisa. Iyalah, karena kan lu kalau marah dalam keadaan duduk, Hah? terus lu kan berdiri untuk naikin emosi lu. Apa kamu gitu kan? Sebenarnya bukan iya. hanya itu ya, itu yang secara tekstualis disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tapi secara umum intinya Nabi mengajarkan kepada kita lakukan gerakan-gerakan yang bisa ngilangin emosi lu atau nurunin emosi lu. Salah satunya temen gue baru kemarin ngobrol, dia kalau emosi itu olahraga. Jadi keluarnya emosinya itu ke hal-hal yang positif. Oh. Kayak kalau dendam dikeluarkannya dengan kita meningkatkan prestasi kita, bukan justru ngejatuhin orang lain. Kalau Jadi dia kalau outputnya emosi tuh berenang berarti nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kalau lagi Ramadan, kalau udah lagi buka Ramadan, puasa, kalau udah buka puasa, nggak apa-apa, nggak bagus apa-apa. lah. Tapi dia kalau berenang campur nggak apa-apa. Emang kolam renang campur? Ih, Ramadan. Kan ngeliatin Kan ngeliatin aurat orang. Ini. Tapi kan sekarang udah ada pakaian yang syar'i.
Nggak tahu, emang lu bisa ngelarang orang nggak pakai pakaian itu? Iya nggak bisa. Tapi kan lo bisa milih kolam renangnya. Onsen. Enggak, bisanya cari kolam renang di Condet kek, siapa tahu syar'i semua kalau di Condet ya. Emang ada ya kolam renang condet? Ada. Emang lu pikir Condet serendah itu nggak punya kolam renang dan Yang segala bilang macam? orang nggak punya kolam renang rendah tuh siapa? Maksudnya kalau condet itu Di pada. Condet cara kolam lu renang ngomong. ada di Rindam, markasnya TNI. Tuh. Lu nggak suka TNI? Kok gitu framing? Ngeri kali. sampai nggak Ini bisa. perkara kolam renang dong deh. Gue jadi nggak suka tentara. Iya. Aneh sih itu. Enggak, maksud gue cara lu ngomong itu kayak Gue nggak tahu, gue kan nggak tinggal di Condet. Sekumuh itu. Nggak kumuh, Nggak kayak orang di gitu situ loh. banyak sekolah sama Alpa. Lu kan Arab, kok nggak tinggal di Condet? Kenapa Arab harus tinggal di Condet? Biasanya. Kagak ada. Gua Arab kebon kacang. Oh, kebun kacang. Kebon kacang gua. Dari gang 1 sampai gang 6 saudara gua semua. Oh, Emang iya? Iya gua, "Hei saudara, hei." Itu siapa tadi gitu? Emang nggak ada yang kenal sih. Kalau kayak gue ketemu sama orang Arab, tapi gue gak tahu namanya. Terus? Ahlan Bib gitu. Nyambungnya Habib aja. Padahal karena kita lupa namanya aja. Beb, tapi ada nggak sih hal-hal yang biasanya kita lakuin di puasa yang ternyata tanpa kita sadarin itu mengurangin pahala puasa atau ternyata justru bisa membatalkan puasa? Kalau membatalkan tadi kan, Ya, itu 3. masukin. Berarti Ya. di luar itu ada nggak? Ditambah lagi haid, kemudian berhubungan dengan suami istri. Oh, ya, pasti. Dan hati-hati ya, berhubungan dengan suami istri itu bukan hanya membatalkan puasa. Hah? Tapi lo harus bayar kafaroh. Kafarohnya 1/4 liter makanan dikasih ke 60 orang untuk hanya 1 kali pembatalan puasa dengan tidur sama istri. Kepanjangan tuh bilang tuh. 1/4 liter itu Seperempat untuk liter untuk 60 orang. 60. Masing-masing dapat 1/4 liter. Betul. Oh. Hati-hati. Untuk 1 kali pelanggaran. Bukan 1 kali pelanggaran, Gimana sih? 1 kali tidur sama istri saat kita berpuasa. Oh, kalau kita tidur Itu bukan hanya sama membatalkan. istri, Iya. itu lo harus bayar puasanya Kafaro. sama Denda. kafaro itu. Betul. 1/4 liter untuk 60 orang. Betul. Itu pun kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Berarti Yang pertama harus dipilih puasa 2 bulan berturut-turut. nggak Setelah berarti pada saat Ramadan siang-siang kita nggak boleh tidur sama istri. Nggak boleh. Tidur siang Sama yang malam. lain boleh. Gua tempat dulu ya. Gua Boleh tidur sama yang lain. Kalau benda mati nggak apa-apa. Kalau benda hidup jangan. Sama istri nggak boleh. Nggak boleh. bener. Tergantung juga benda matinya. Kalau dia wibu tidur sama boneka yang disukainya sampai keluar tuh Ada sperma, begitu maka ya? itu membatalkan puasa. Gua pernah ditanyain beberapa tahun yang lalu. Iya, iya, soal benar, udah benar, besar benar. gitu-gitu ada. Hah. Jadi itu ditambah lagi 2 lagi itu adalah kalau tiba-tiba murtad lo, siang-siang murtad aja deh. Ada orang begitu. Ini ada iklannya. Tiba-tiba murtad tuh gimana ceritanya? Ya gak tahu, pokoknya kata ulama di antara yang membatalkan puasa kalau ya siapa tahu tiba-tiba siang-siang murtad, Heeh. maka itu Aneh ya. batal. Terus yang selanjutnya itu adalah kalau tiba-tiba gila. Kok banyak yang tiba-tiba ya? Emang dulu ada ceritanya? Nggak mungkin turun hadis ini kalau nggak ada cerita Ya kan? enggak, kan hukum Emang ada orang lewat tau dibaptis? hukum itu kan membentengi segala kemungkinan sekecil apapun kalau hukum. Tapi gue mau nanyain sama istri kalau puasa. Tapi lu ntar dulu, lu udah bayar belum 2 bulan berturut-turutnya itu? Emang dia pernah? Gue belum pernah tidur sama istri pas puasa. Sama siapa? Nggak ada. Nggak ada. Hampir ragu? Siapa nggak ada? Nggak maksud gua kalau sama istri berarti hubungan kontak sama istri itu batasnya apa? Kalau lagi puasa? Pamit cium boleh? Tergantung ciumnya, cium apa? Bibir pakai lidah. Kalau itu Aku begini ya. berarti kalau itu ada barang luar yang masuk ke lu kan? Nggak barang luar-luar amat udah familiar dia. Iya. Kalau luar Bukan. Maksud barang luarnya itu adalah ludahnya dia ada yang masuk ke lu kan? nggak boleh. Nggak boleh. Kalau cuma sampai di batas sini doang nggak ketelan. Kan gini ya. Dua bapak-bapak nafsuan. Pertanyaannya nyari garis. Gini, nih biar kelar nih obrolannya. Salah satu dari 5 prinsip dalam Thariqah Alawiyah, jalan spiritualnya para Habib itu waro ihtiyat, hati-hati.
Oke. Pokoknya yang sekiranya membahayakan dijauhi aja deh. Kayak renang saat berpuasa itu makruh. Iya, makruh. Nggak sampai haram. Udah sempat kita Kalau bahas. ada yang masuk baru batal, tapi kan rawan banget. Iya. Hindari. Nah begitu juga dengan istri. Ya udah, cium Nunggu tangan sampai aja deh. maghrib nggak bisa. Ya, cium tangan aja deh gitu ya. Cium tangan. Cium tangan aja nggak apa-apa kalau cium tangan. Cium tangan. Kalau nyium jidat masih aman dong? Aman. Kan nggak ada sesuatu yang masuk. Kalau dia pakai kosmetik gimana tuh? Kenapa emang? Oh iya, ada kosmetiknya. Kosmetiknya masuk. Kalau cium bedaknya tangan gitu-gitu ya? kalau pas bini gue cium tangan sama gue pas dia pamit, tapi tangan gue taruh di sini. Ah, nggak sengaja kena. Gimana? Saya pamit dong. Apa boleh? Itu kan jokes-jokes sekarang gitu kan, kepleset masuk semangka. Iya, Minuman ini itu. Jadi sebaiknya hindari. Iya. Tapi masalahnya gini, ini ciumnya cium jidat, Beb. Begitu si suami nyium jidat istri, Oh, jidatnya masuk ke Aneh, udah kayak Piccolo itu. Nggak tapi bisa. si laki tiba-tiba swing. Oh iya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Nggak batal. Nggak apa- Maksudnya nggak apa-apa itu dalam artian tidak membatalkan puasa. Oh, tapi bisa jadi pahalanya berkurang. Tapi kalau sampai keluar, itu membatalkan puasa. Jadi twing doang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, itu Nggak batasan batal. akhirnya di situ. Tapi kan lu kan nggak bisa ngendalikan. berkurang puasanya. Bisa, Beb. Oh, Wah, masalah durasi mah bisa dikendaliin, Beb. Aman itu. Sama yang PR gue tuh, Beb, kalau lagi Ramadan gue sering lihat ini video-video makanan. Nggak tahu kenapa itu nyaman. Aman aja itu mah kalau video apa-apa makanan. kan? Nggak Tergantung. itu batalin pahala nggak ya kira-kira ya? tergantung sih. Bahasan Gitu. begini Enak nongol aja. ya. Tergantung. Ada tamu. Tergantung sih. Tergantung apa? Tadinya gua gak mau anggap dia datang. Ini obrolan cowok soalnya. Yoi. Ya udah deh, ngobrolin apa? Nggak begini, nggak begini. Biar blend in. Nggak ada, nggak akhlak kayak begitu. Takut banget. Bukan takut banget. Tadi dulu nih dari tadi kita belum makan kongguannya. Oh iya bener. Ini stok terakhir nih nggak ada lagi deh. Oh, gua bawa Ya udah lagi dong dibawain besok-besok. sama Habib. Masya Allah. Atau kaleng. Beb, ini boleh diambil. Boleh dong, kan udah gua kasih ke lu. Ambilin yang lemon, Beb. Ngatur. Yang dalamnya kuning. terserah lu. Yang dalamnya kuning. Lagian udah sih abisin yang atas Kan dulu. Dia emosian kan tadi dibilang. Iya, enggak. Emang paling enak nih ngambil yang wafer dulu nih. Afer. Lu dari Enggak, dia bawa tapi dia repot ambil sendiri. Emang hukumnya apa, Beb? Apa? Makan bawaan sendiri. Ada orang Betawi apa Ada namanya? kan ada. Bawang kuning. Borok sikutan. Borok sikutan. Iya, borok sikutan. Udah ngasih diambil lagi. apa tadi Enggak kamu bilang? diambil lagi, ini kan gua minta. Beb, denger gak? Dia Tapi tadi ngomong apa? ada Apa istilah bahasa itu. bahasa Betawinya dia ngomong bol kuning. Tapi ada bawang kuning itu kalau pelit banget. Oh, itu. Pelit banget. Ya kan bener nggak? Nggak Ada tahu istilah gua. orang Betawi kayak gitu. Gua orangnya ahlak nggak pernah ngata-ngatain orang gua. Widih. Kata orang kebun kacang kalau istilah gitu aja nggak tahu loh. Nggak usah, lu nggak usah ngotot boleh nggak? Ramadan nih sama kayak laki lu. Udah maghrib ngapa emang? Lagian urusan milih biskuit kongguan aja pakai ribut, ini semuanya enak karena ini kan kongguan assorted biskuit. Oh, biskuit assorted yang dikemas dalam satu kemasan kaleng spesial. Jadi kongguan assorted biskuit ini ada dalam 2 ukuran ya. Ini yang gede nih yang 1.600 Ini gram. 1.600 gram Yoi. ya, kongguan assorted biskuit red segi. Terus yang 650 gram tuh. Ada tuh yang kecilan. Yang bulat. Itu adalah kongguan assorted biskuit red mini. Terbuat dari bahan-bahan pilihan berkualitas, diolahnya higienis juga. Dan di dalamnya ada beberapa kategori biskuit. Ada assorted cookies, ada crackers, ada wafer stick, ada pie, ada mari juga. Dan ini yang Membuat akhirnya kongguan- membuat kongguan assorted biskuit ini sebagai cemilan yang Iya. lezat, cocok untuk menemani waktu berkumpul dengan teman dan juga keluarga. Betul sekali, apalagi buat buka puasa kayak Yes. sekarang. Rayakan bersama kongguan Untuk semua. Setiap orang juga pasti punya favoritnya masing-masing. Nggak ada yang Gua nawarin saya. orangnya kongguan banget. Oh iya, Soalnya ada guanya ya. ada. Kongguan. Gua orangnya kongguan banget, soalnya ada guanya. Kongguan. Udah mulai kehabisan kata-kata. Corekannya udah mulai kurang nih. Bagus nih, Udah kita senang, mulai. kita senang. Udah mulai Dia terlalu jago soalnya kemarin-kemarin. jokes lu udah setara sama kita. Udah kehabisan jurus kongguan dia. Udah habis aja. Udah habis. Mau ngejilat gimana lagi lu sekarang? Beb, ini kan sambil ngobrol-ngobrol gini, biasanya yang kita lakukan itu kan ngobrolnya jadi ngalor ngidul. Tadinya ngomongin A, tentu bisa sampai Z. Iya. Tadinya ngomongin Apalagi kalau apa udah nih? tengah malam tuh kan, di atas jam 12 malam udah ngawur kita ngomongin. Yang paling seru kan, ya mohon maaf nih, gibah.
Ya kan? Itu yang paling sulit kita tahan. Apalagi kalau gibahin pemerintah, Bib. Menurut lu gimana, Bib? Soalnya kan itu kayak bentuk kritik, tapi kok kayak gibah, tapi gimana? Jadi bingung gua. Iya. Apakah selama bulan Ramadan ini gua nggak boleh mengkritik pemerintah? Ngomongin dah minimal. Itu ntar gue jawab, tapi gue pengen tahu, misalnya apa sih gibah-gibah kritik-kritik kepada pemerintah? Misalnya, kan gue perlu tahu Misalnya. detail-detailnya biar gue bisa hukumi. Ini kan cuman contoh kan? Misalnya. Oh, cuman contoh. Iya kan contoh. Iya. Misalnya nih, ngomongin MBG, ya kan? Misalnya, ih kemarin ada lagi yang keracunan ya, gitu misalnya. Di mana? Itu di berita ada. Iya, di daerah mana? Daerahnya gue lupa, cuman yang gue tahu Habib ngilang dari frame. yang gue tahu Habib hilang aja. Gak tahu mana dia. Sampai sekarang belum ketemu. Enggak, terus kenapa? Kenapa Ya maksudnya kan jadi diomongin tuh, ya kan? MBG-nya kenapa? Masalah MBG-nya tuh apa? Kenapa? Si MBG-nya tuh kenapa? Dia kenapa? Ngeheng juga dia. Rocos aja mas. Ya maksudnya kayak begitu-begitu dah. Iya. Kan itu jadi, kan beda tipis tuh. Lagi ngekritik apa lagi gibah gitu kan. Jadi gini kan, makan daging yang halal aja saat berpuasa gak boleh. Apalagi makan daging saudara kita sendiri. Kata Al-Quran, makan daging saudara kita sendiri itulah gibah. Jadi fix gibah itu Ramadan ataupun di luar Ramadan nggak boleh. Nggak boleh. Nah, juga gibah tapi ada yang dikecualikan, dibolehin. Dia sejenis gibah tapi kata para ulama ini boleh. Di antaranya Imam Ghazali. Nah, di antaranya dari beberapa dari 6 gibah yang diperbolehkan adalah gibahin seseorang, pemerintah, institusi atau apapun yang secara terang-terangan melakukan sesuatu yang perlu kita kritik. Dengan gibah itu, atau memang dia adalah institusi yang terkait dengan masyarakat. Oh makanya di bulan Ramadan wartawan tetap bisa kerja, ya kan? Tergantung wartawannya. Oh iya nggak maksud gua kan dia kan nulis kritik pemerintah biasanya gitu-gitu. Nggak apa-apa itu dia tetap kerja, insya Allah pahala puasanya mah aman. Termasuk ngegibahin misalnya Sahil melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain. Lu omongin tuh ke orang lain agar waspada boleh. Gue tertarik sama 6 gibah yang boleh. Baru atuh tuh. Baru dua tuh kan orang atau institusi yang melakukan kriminalitas secara terang-terangan. Kemudian yang kedua orang yang melakukan kriminalitas yang membahayakan sekitarnya. Oke. Buat waspada. Tuh diomongin nggak apa-apa. Iya. Kemudian yang ketiga ngomong di depan polisi. Ngomong depan polisi Ya, misalnya, Menceritakan kejadian iya, gitu. tadi Sahil Pak mencuri Oh Pak. lapor. Oh, membuat kesaksian Itu kan ibaratnya. gibah. Iya nggak apa-apa. Membuat Yang kesaksian. kedua kesaksian, yang keempat kesaksian di depan pengadilan. Yang kelima kesaksian di depan ulama. Bib, gua kemarin habis judi, Bib, hukumnya apa? Oh curhat juga nggak apa-apa dong berarti sama ulama. Kalau tempat yang tepat ya, kayak ke dokter, ke ulama. Oh gitu. Kalau ke teman enggak. Iya. Buka aib lah karena ada Betul. tujuannya. Dan gibah itu bukan berarti fitnah ya. Kalau fitnah kan bohong. Ya. Kalau gibah itu beneran, tapi Fakta. sekiranya yang digibahin dengar, dia gak suka. Oke. Nah, itulah yang keenam. Yang keenam, lakop atau gelar yang agak negatif kepada orang lain, tapi orangnya gak ada masalah dengan gelar itu. Contoh? Misalnya, si botak tuh, gitu. Itu boleh. Boleh. Kalau sayangnya nggak ada Nggak masalah. masalah. Kalau guanya ada masalah? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi itu kan rancu, Bib. Kita kan nggak tahu hati orang kan ternyata Iya. mungkin ternyata Iya. biasanya dia nggak pernah marah, tapi ternyata dia sakit hati gitu. Kalau tiba-tiba dia sakit hati, berarti konteksnya kan bukan sebutannya. Tapi kalau itu kan udah sampai ada tradisinya. Misalnya kalau di Arab disebutnya lakop. Lakop itu kayak sebutan yang nempel ke orang karena nama Muhammad terlalu banyak di kampung Ali gua. Gigi, Oh, Ali iya, Gong, iya. gitu. Jadi Sahil bewok. Iya. Kalau gue panggilnya. Gua kalau di Solo panggil Sahil Gigi. Karena Karena dulu gigi gua tonggos. Oh, kesian banyak panggilannya loh. Iya. Ada sahil hitam, sahil putih. Sepupu dia namanya sahil juga soal putih. Tapi Ada putih. 3 sepupu gua namanya Sahil Sahil. putih, sahil hitam. Udah tinggal 2. Iya, tinggal 2. Iya. Oh, yang satu udah Udah duluan. udah duluan. Yang mana yang Berarti putih? Nggak tahu dia. Yang putih. Hah? Yang putih Enggak, udah putih duluan. masih ada. Yang putih masih ada. Yang satu lagi yang mana? Adalah Pakai warna juga nggak? Abu-abu di tengah-tengah. nggak pakai warna, dia pakai jubah. Keluarga lu kayak Snappy ya, ada warnanya. Belakangnya harus warna sih. Tapi hal yang sederhana, tapi menurut gua penting banget ketika gua tanya tadi ke Sahid, Hah. yang sudah meninggal itu kemana? Dia jawabnya nggak tahu.
Nah itu penting. Kalaupun kita mau bilang dia ke surga, bilanglah dengan kata insya Allah. Karena surga dan neraka kemana orang setelah mati itu hak prerogatif Allah. Jangan, oh dia pasti surga, nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun itu ulama, nggak boleh lu bilang, oh dia pasti surga. Insya Allah dia surga. Makanya orang-orang kalau yang lagi komen-komen ada yang meninggal tuh, saya bersaksi insya Allah dia orang baik gitu ya. Min ahlil khair, iya. Karena kesaksian itu penting. Siapa yang disaksikan oleh orang-orang sekitarnya 40 orang, ada yang bilang juga 10 orang, maka dia akan masuk surga. Tuh ngaruh Tapi nggak nggak sih, boleh Bib? gini juga Bib yang kayak semoga bahagia ya di surga sana. Ya, itu nggak boleh dong ya? Kalau semoga kan berarti Kok mendoakan. nggak pakai bahagia kayak sekarang mama udah bahagia di surga misalkan gitu. Iya. Kan Iya, tuh ucapan-ucapan gimana tuh? gitu. Iya, pokoknya jangan diniatkan bahwa lu ngatur-ngatur Allah atau memastikan bahwa dia masuk surga. Ini yang kemarin, jangan Berarti mendikte anggaplah- Allah. Jangan mendikte Berarti anggaplah Allah. itu doa lah ya, bukan kayak Betul. kepastian gitu ya. Iya. Tapi ngaruh nggak sih, Bib? Ucapan-ucapan begitu dari orang-orang sekitar? Ngaruh, itu Maksud ada. gue, jadi pertimbangan Allah kagak? Jadi suatu Kira-kira hari dah. suatu hari ada jenazah lewat, Hah? kemudian Terus sendiri? apa? Enggak, Dibopong. Bilang dong. Ada rombongan yang bopong jenazah lewat. Maksudnya jenazah? Oh, maaf. Itu keterangan yang dibutuhkan oleh orang yang akhirnya di bawah 60. Salah lagi. Ini hukum yang bikin hukum tuh kayak orang murtad batal puasanya karena orang-orang kayak gini nih. Jadi nutup celah untuk orang-orang yang absurd. Jangan cuma mastiin. Ini kisah zaman Nabi nih berarti. Iya. Gimana? Kemudian kata orang sekitar, oh dia tuh kayaknya masuk neraka deh. Kemudian kata Nabi, wajabat. Bener. Dia masuk surga. Wajabat. Bener kata Nabi. Hati-hatilah pada kesaksianmu. Jadi karena kesaksian itu betul-betul berpengaruh kepada Dan didengar sama Allah didengar. berarti? Makanya kalau pemakaman, gue kalau diminta untuk ceramah pemakaman, walaupun gue gak pengalaman mati ya, Nggak harus. Oh itu nggak harus. Pengalaman mati dulu. jadi gue selalu bilang ditutup ceramah gue dengan apakah yang bersangkutan min ahlil khair orang baik, ya, kemudian bersaksi semua, oh orang baik, orang baik, orang baik. Kalau disaksikan oleh 40 orang dekatnya, tetangganya, itu akan sangat berpengaruh. Bahkan kata Nabi dia akan masuk surga. Oh, makanya suka ada ketika ada jenazah kan kita nanya Hal gua min ahlil khair. Iya, gitu. Kalau bahasa Arabnya gitu. Khair. Gue baru tahu loh, gue cuma ikut hair doang dari kemarin. Jangan salah, kata Imam Nawawi, walaupun cuma ikut-ikutan itu dihitung. Karena yang menggerakkan bibir lo, karena dia memang orang baik, Allah menggerakkan. Iya sih, bibir kalau lo. nggak baik kan gue juga nggak bakal datang. Ya, siapa tahu lo nggak tahu, hair aja nih, hair. Kayak ketawa Kan gue kan, berarti kayak kita nggak ngerti bahasa Inggris, terus tiba-tiba ketawa semua nih. jadi nanya hal huwa min ahlil khair. Iya, apakah dia dari termasuk orang yang baik? Terus Iya, kita semua iya. menjawab. Iya, Khair, iya, khair, orang baik baik nih, orang gitu. baik nih. Oh. Bagus tuh, Rico Lubis bagus tuh. Orang baik nih, orang baik nih. Bagus. Iya, dia suka begitu. Beb, tapi mau nanya Beb, kemarin kan Habib waktu kesini kan bilang kalau Ramadan itu kan semua dilipat gandakan kan pahalanya yang kita lakuin. Gua kapan kesini? Kemarin, Lu pas Sahil yang sama gue keluar nggak dari ada. sini loh. Oh, gua soalnya kalau sudah ngasih kebaikan gua lupain. So pengen diungkit. Sombong terselubung. Iya bener. Tetap aja ujungnya sombong. Baca, cara main lu tuh baca. Terus. Katanya kan kalau pahala kebaikan kan lipat gandakan bulan Ramadan. Iya. Tapi kalau dosa gimana Beb? Kalau dosa itu sebenarnya gini, kalau dalam suratul An'am ayat ke-160 bahwa kalau kita melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat, atau di ayat yang lain disebutnya sampai 700 kali lipat. Ini bulan Ramadan. Enggak, Semuanya? setiap kebaikan, semua kebaikan. Oh iya. Iya. Lu gak pernah baca Quran nih? Baca mah baca kan belum memaknai. Memahami ya. Nah, kemudian kalau keburukan, satu kali keburukan dibalas dengan keburukan itu sendiri, setara. Satu Hitung banding satu. banding Hitung satu. satu. Baik Allah ya. Nah, itu Masya dia. Allah. Lu baru tahu Allah sebaik itu. Enggak usah begitu. Enggak usah. Betapa Masya Allahnya. Nggak ngaji gua. Bisa nggak begini berdua lo? Kemudian di hadis juga dikatakan, kalau lu punya niat baik tapi gak mampu melaksanakannya akhirnya, maka dihitung sudah melakukan, dapat satu pahala. Tapi kalau punya niat baik sampai melakukan, diganjar dengan berkali-kali lipat, hingga 700 kali lipat. Kalau niat buruk, gak sampai dilakukan, lu justru dapat pahala.
Oh iya. Niat Dapat buruk pahala. tidak dilakukan, lu mendapat pahala. Berarti kita niat aja terus niat buruk. Enggak gitu. Nggak gitu. Nggak gitu. Yang niat baik juga lo bisa begitu dong. Mau makasih makan anak yatim, mau bikin Lo lain kali kalau nyari bini jangan yang begini. harus yang pakai hati Kan itu lah. mati kayak apa? Goncak aja palanya ya? Enggak. Jangan gitu. Kayak lu sebenarnya punya niat baik, nih tiba-tiba wah ini gak bener nih, tiba-tiba lu insyaf itu dapat satu pahala. Pahala. justru. Oh niat buruk maksudnya Niat buruk. Kalau niat buruk dilakukan hanya dapat satu dosa. Berarti Itu kian Allah. emosi dong sama orang yang bikin kita sakit hati. Betul. Iya kan kayak buruk lo. Nggak jadi mukul. Condreng satu. Condreng dua. Mewah. Condreng tiga. Apalagi di Street Victor tuh sampai 70 combo. Tapi nggak kena. Iya dong, berarti gitu jadi dong. Iya, karena Allah saking cintanya kepada kita. Tapi ada riwayat dari Nabi, walaupun secara hadis ini menurut para ulama ini lemah, tapi ini buat waspada kita. Apa tuh? Dilipat gandakan juga dosa. Tapi yang dilipat gandakan bukan dosanya, tapi kayak siksaannya. Aduh, lebih ngeri lagi. Nantinya Itu apa berarti. Iya. Itu apa tuh, Bib? Itu kalau kita melakukan dosa di bulan Ramadan atau di waktu dan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Ini hadis doif. Ini hadis lemah, tapi sebagai pegangan bagi kita harus juga dipegang. Oke. Misalnya melakukan dosa di tempat yang dimuliakan, Masjidil Haram, Ya. Masjidil Aqsa, atau di masjid. Ini dosa apapun atau ya, Masjid sekecil Nabawi, apapun. sekecil apapun. Kemudian di waktu-waktu yang mulia, hari Jumat, kemudian bulan Ramadan, kemudian 4 bulan yang disucikan oleh Allah. Rajab. Bukan Rajab. Rajab, kemudian Syaban. Muharram, kemudian Syaban enggak? Syaban enggak? Zulhijjah sama Zulqa'dah. Itu dari hadis lemah itu ya. Dari hadis lemah itu. Tapi tetap mendingan kayak jadiin safety net sih itu, Itu jadinya. dia, itu Jadi dia. jadi jangkar Betul, justru. jadi jangkar. Jangan diremehin. Berhati-hati. Sesuai Torigo Alawiyah itu tadi. Jadi berhati-hati. Dilipat gandakan siksaannya. Dan lagian kayak secara rasional kayak gimana ya, lu di masjid yang orang tuh seharusnya ke masjid kan untuk berbuat baik ya. Tapi lu mengkhianati kan berarti lu munafik kan. Ya Allah, maling sendal Tidak berapa itu menghargai berarti? jadi ya. Iya. Maling sendal, maling kotak amal. Ada yang maling kotak amal? Iya ada. Iya Kau kan? juga ke dia? Enggak, dia sendal. Lo yang kotak amal. Salah gua harusnya. Kenapa tadi ya? Iya, berarti itu Masya Allah ih. Beb, tapi kalau misalkan Ramadan sengaja nonton film-film yang enggak senonoh, lu Sengaja tuh nonton? Nonton apa? lu kan suka nunjukin ihil, gue bilang enggak, gue puasa. Gue bilang kayak gitu. Nggak apa-apa, dikit doang. Gue selalu nonton film-film yang menurut gue aman, kayak misalkan film warkop. Aman dulu nggak aman, coy. Kok enggak aman? Yang pas adegan ke pantai gue skip. Pokoknya begitu ada adegan, ayo Don kita ke pantai, nah itu gue skip. Kalau udah pasti nggak aman. Mahal banget Lu skip adegannya. nonton tapi lu ikutan ke pantainya kan? Ayo Don kita ke pantai. Kalau gua tontonan yang punya nilai tuntunan. Tahu kok melon ya? Kok melon. Podcast baru ya, podcast baru. Ya, itu dia. Gua di rumah gua, bini gua kalau nonton bukan podcast dua lu nih. Ganti. Keren. Masa hobinya nonton dia sendiri? Aneh ya? Iya, yang enggak ada episode Oh, yang dua. nggak ada lo-nya. Iya. Kalau yang nggak ada lo-nya nggak ada tuntunannya. Episode siapa aja berarti yang udah lu tonton? Gua saking banyak sampai lupa loh. si mulut manis ini. Masya Allah. Beb, nanya lagi Beb. Nih, kan kita Nonton gitu juga ini ya tidak membatalkan puasa tapi dosa. Pahala. Kecuali sampai tadi keluar. Kok dosa, Beb? Iyalah. Oh iya, kalau ngeliatnya Tontonan yang enggak, negatif. ya paham. Beb, anak zaman sekarang yang pada pacaran nih, kan mereka lagi di jalan nih misalkan berdua gitu ya, cowok sama cewek, pacaran aja kan udah salah nih. Iya. Terus di bulan Ramadan juga nggak ada bukaan Beb di mobilnya. Macet-macet. Terus yang dibuka apa? Pertanyaan apa ini? Terus dia membatalkannya dengan Gandengan tangan maksudnya. bersilat lidah lah gitu. Berantem maksudnya. Bersilat lidah. Apa? Udah bahasa halus. Ciuman Beb, ciuman. Gitu, ciuman. Jangan dekati zina, apalagi melakukan zina. Itu dosa besar loh. Tapi mereka tuh punya prinsip gini, kan berbuka harus disegerakan. Disegerakan, kan bisa disegerakan dengan yang lain. Kalau nggak ada yang lain, jangan yang dosa.
Udah, Itu kalau suami istri boleh dong. karena menyegerakan itu adalah sunnah. Kalau itu kan masuknya dosa. Kalau suami istri boleh. Masa di mobil di Iya, rumah? kan Kalau gua di bisa. mobil di rumah dimanapun gua selalu ada kongguan. Nah, itu. Nggak Baru mungkin gua mau namanya masuk mikir, tadi. ah, begini. Keduluan gua. Makanya standby biskuit kongguan. Kalau di Iya. mobil kan ada yang kemasannya, ada yang Nih. seal tuh yang Iya. kalau ini kan ada yang seal. Kantongin ya. Kantong. Taruh di dashboard aja. Betul. Kalau gua wallahi ada kongguan di mobil gua. Oh iya? Iya. Udah sampai sumpah dia. Segitunya. Karena nggak bisa ngalahin gaya omongan lo. Iya. Jadi pakai bawa agama. Jadi bawa agama ya? Iya nggak apa-apa. Kayak pas apa tuh ya biasanya? Pas apa tuh maksudnya? Sering gua bawa agama tuh. Yang pas kapan nih? Kapan ya? Biasanya 5 tahunan tuh. Demi Allah lu nggak bakal nyapuin lo. Gue cuma ngincar-ngincar aja. Pas kapan biasanya? Nggak, Dia nggak bisa ngilang dari frame. Dia nggak bisa ngilang dari frame. Ayo sorot Ayo, dia. ayo. Ayo, sorot dia. dia. Apaan tuh? Biasanya 5 tahun sekali. 5 tahunan apa nih? Apa nih? Musim duren 5 tahunan. Nggak kelamaan. Oh ini ulang tahunnya teman gue yang kabisat. 4 tahun. Mau kemana Anda? Udah 5 tahun. Udah nyerah aja. Nyerah aja nyerah. Hah? Mau kemana kamu? Wah, gue enak sih. Bim, kalau kita bercandain orang puasa, terus orangnya marah, yang batal siapa? Yang dosa. Yang batal Dosa. Yang dosa Kan siapa? yang Batal dosa itu. Dua-duanya sih marah nggak boleh. Dosa ya. Ingat ini mengurangi pahala puasa ya, Iya. bukan membatalkan puasa. Iya. Marah. Yang marah dan yang ngebecandain berlebihan. Jadi Bahkan dua-duanya ada sama? satu hadis dari Nabi Muhammad, jangan ngagetin orang. Pas Ramadan. Iya, dalam konteks yang membahayakan orang. Enggak pas Ramadan. Apapun. Kapanpun. Iya, nggak boleh tiba-tiba termasuk tajasus, tiba-tiba ngeliatin HP bini kita, suami kita, teman kita. Nggak Tajasus boleh itu apa? memata-matai hitungannya. Itu nggak boleh. Itu di Quran. Wala tajassasu. Wala yaghtab ba'dukum nggak boleh. ba'da, jangan gibah. Tuh nggak Jadi boleh. tajasus tuh nggak Lu boleh. kan yang suka ngecekin HP gua. Enggak Pantesan lo diem aja dari tadi. Gue pikir dia yang suka ngecek HP. Itu Biasanya ada kan ulama perempuan. Mesir yang membahas tentang itu, bahwa suami istri tidak boleh saling ngecek HP-nya. Enggak, Beb. Ana di rumah geletak kan nggak pernah. Tapi password tuh 10 lapis. Iya, sama aja. Sama aja. Enggak ya, kita gitu. mah saling percaya ya. Kita saling percaya kan. Kenapa lu yang nggak terima? Enggak, gue ngomong dia nih. Kita saling percaya kan. Iya, insya Allah. Insya Allah kan. Jadi biar kalau ada apa-apa biar Allah aja. Tapi hukum. inna ba'dadh-dhanni ismu. Sesungguhnya sebagian dugaan kalau dia berbasis kepada bukti dan data itu boleh. Artinya tahu levelnya lah kita ya. Jadi kalau kecurigaannya ada sebabnya nggak apa-apa. Gak apa-apa ngecek HP-nya. Kecuali kayak iseng nih nggak ada Nah itu keributan dia. nah, kita Iya. gitu. Kecuali kayak lu Iseng nggak ada mimpi keributan. Sahil selingkuh bangun-bangun. Lu selingkuh ya? Mana HP lo? Itu Sumpah nggak pernah biasa. Beb, gue digituin Beb. Enggak, lu yang gituin gua. Kebalik gue yang gituin dia Beb. Kok bisa gitu? Iya. Ingatannya Setahu gimana gua sih? itu cewek ke cowok. Ingatannya Iya. aneh. Iya. Kebalik. Enggak, kemarin gua bangun-bangun kayak kamu selingkuh. Apaan sih? Aku mimpi Setahu kamu gua selingkuh. itu cewek ke cowok. Bini gua ke gua Harusnya. sering. Tapi kalau cowok ke cewek itu apa ya? Gimana tuh, Beb? Apa? Stres. Beb, gue Insecure banget. Nih sumpah nih gue nggak bohong. Gue tidur. Terus gue mimpi dia selingkuh. Sakit hati parah gue. Berarti lo suuzon tuh bisa jadi kan dari pikiran sebelum tidur yang negatif. mikirin apa? Iya, bisa jadi. Gue Mikirin apa lo? sebel banget tuh Beb. Sampai benar-benar sakit hati. Bangun tidur, gue langsung ngomong sama dia. Kamu selingkuh, Ran? Dia udah diomelin nih, sebutin gue. Apa hukumnya suami yang ngomong begitu Itu biasa. ke istri? Nuduh tuh, dosa Iya. kan. Dosa. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan ngomongin yang buruk tentang sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, ghibah dan lain sebagainya. Tapi Tapi bisa gua jadi bertanya. itu cara Sahil nekan mundurannya dulu. Biar Soalnya dia punya dosa nih. Nutupin Biar dosa. gak pede tuh, Nah, bininya biar gak lu pede jangan tuh. begitu, Iya, Beb. iya, iya. Lu jangan begitu. menutupi. Enggak. Tuh kenapa ngegas? Enggak, lu jangan begitu, Beb. Takut lu. Makin kelihatan sih. Enggak, gue nggak ngapa-ngapain. Aduh. Udah, tanya yang lain dah. Itu gue juga pengen nanya soal apa namanya yang kemarin sempat kita bahas tuh. Ya, Urusan tanya yang ke sono. setan. Kenapa kesini? Urusan yang setan-setan. Oh, Oh, yang setan. masalah setan dikurung. Setan Nih, lo mau dikurung. ini, ngomongin diri Terus lo sendiri. Adek, hah? Enteng mulutnya nih dari tadi. Enggak, karena setan itu sifat.
bukan Setan itu sosok. sifat. Iya. Oh, jadi nggak ada sosoknya? Nggak ada sosoknya. Setan itu kalau masuk ke jin namanya iblis. Kalau masuk ke Enggak. manusia namanya Kamal. Oh gitu. Nggak, setan itu sifat. Sifat. Tapi kan ngomongannya kita dijauhkan dari setan yang terkutuk. Berarti dari sifat-sifat buruk gitu maksudnya. Dia. Tapi Oh. bukannya ada beberapa yang cerita yang kayak setan ngomong sama Allah pada waktu itu bla bla bla. Berarti kan ada wujudnya, Beb. Kemungkinan itu karena di bahasa Indonesia kan setan seolah-olah itu merujuk kepada iblis. Gua juga sering kalau ceramah jauhi tipu daya setan gitu. Ya itu karena terjemahan ke bahasa Indonesia aja sih. Berarti Kalau udah wujudnya terlanjur- itu namanya iblis. iblis. Kalau jin Wujudnya. ada yang muslim, ada yang baik dan lain sebagainya. Iya, kemarin- Sama kayak manusia. Kemarin gua ngomongin sama dia soal jin Dalsim. Jindasi. Dasim. Dalsim mah yang tangan panjang. Dalsim mah. Iya, betul. Kayak Street Fighter. Jin Iya. Dasim, Iya. Jin Dasim itu kan sekarang jin yang lagi kerja keras banget untuk merusak rumah tangga orang kan. Betul. Iya kan? Itu yang bisa bikin orang-orang pada bercerai kan. Rumah tangga jadi nggak harmonis kan. Betul. Itu tugasnya menzinakan yang nggak sah dan memecahkan yang sudah sah. Yang gitu. pacaran digodain buat Zina. Zina. Oh, itu Dasim tugasnya nih. jin Dasim juga. Dasim ini berarti apa? Dia job desk. Job desk, betul. Berarti ada macam-macam job desk setan. Ada 9 job desk-nya setan. Itu Imam Nawawi berbicara dari riwayatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Karena Sayyidina Umar ini dikenal sebagai seorang yang berani kepada setan dan Oh, keren. setan pada takut. Oh keren tuh. Nah, itu dijelasin ada Ya 9. keren orang setan aja takut, Setan apalagi aja takut. preman-preman pasar. Betul. Iya. Tapi kan dia menghormati istrinya kan, maksudnya kalau nggak salah Oh, iya. setan aja takut tapi dia kalau istrinya marah dia diam gitu kan ya? Betul. Oh, mulia Lu mau sekali framing itu. Sahil sampai segitunya lo. Lu nyari cerita Nonton banget. Bentar. Lu nyelesain di rumah lu aja, udah usah di sini. Ngapain lu Gue di nih sini? ngasih ilmu kalau gue juga tahu kenapa lu suzon sama gue sih. Bi. Lo sombong. Soalnya ilmu-ilmu yang lo tahu banyak yang buat kepentingan lo, gue lihat. Iya. Nggak ada yang buat berdua. Kayak FYP bini gua Dia mau- semua tentang hak-hak istri dan kewajiban-kewajiban suami. Di forward ke lu kan reelsnya Iya, kan? di forward. Tapi nggak pernah lu buka kan? Ih, nggak pernah. Emang. Nggak boleh tentang Kalau kita kalau gitu. jangankan itu video lucunya dia tunjukin ke gua Itu hukumnya apa tuh begitu sama istri? Emoticon. Hukumnya apa begitu sama istri? Bi? ya istrinya hukumnya kenapa nunjukin sesuatu yang udah gua lihat sebenarnya. Kok dia marah? Beb, gue pengen nanya lagi, Beb, karena gue ada rasa perhatian dan peduli sama satu profesi atau beberapa profesi sih sebenarnya sama bulan Ramadan. Yang gue yakin mereka itu Ramadannya pasti berat banget. Tukang, Beb, bukan lagi renov ya rumah ya. Jadi gue ngeliat tuh tukang-tukang gue pada puasa. Iya. Tapi ada beberapa yang nggak puasa juga. Maksud gue, kalau dipikir-pikir, Ini gibah kan maksudnya? kok Ya, yang itu Kalau dengan dia- ulama dia untuk nanyain hukum. nanyain Kan hukum. dengan ulama. Ya masa dia nggak buka aib tukang yang nggak puasa? Apa aibnya bukan tukang? aib, Oh, bukan yang pas aib. nggak puasa. Yang pas nggak puasa. Gue nggak sebut nama. Ya, tapi maksudnya kan lagi ngomongin mau nanya. dia. Nih, Gue nggak nyebut kalau- Wisnu gitu, gue nggak nyebut loh. Itu lu nyebut. Aduh, sengaja Wisnu, maaf Mas Wisnu. Apa? Dua orang bodoh kalau ngomongin agama begini. Tukang nggak puasa bukan aib. Apa? dong? Apa? Ya biasa aja, boleh dia nggak puasa. Boleh. Iya. Gua nggak Yang puasa. penting dia punya niat puasa, Hah? kemudian makan sahur, jadi dapat pahala niat, dapat pahala sahur kan. Tadi kan diceritain niat aja dapat 1 pahala. Wah, kalau nggak terkerjakan. Kemudian dia puasa. Hah? Sampai siang Nggak kuat. Nggak kuat. dia boleh membatalkan puasa, diganti di bulan lain. Iya, kalau 30 hari begitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asalkan beneran nggak kuat ya. Karena pekerjaannya berat. Iya, mereka tuh dari Termasuk atlet. jam 6 udah ngangkat, ibaratnya atlet ngangkat juga nggak batu. apa-apa. Tapi kan kalau kuat, dia harus tetap puasa. Kan banyak tuh atlet yang pas maghrib Liga Ya Inggris pas tahun buka, lalu tuh iya. dia buka puasa. Karena baru pertandingan jam 4, jam 5 misalnya. Betul. Dia puasa sebelumnya tuh. Atlet renang gimana? Kan susah jadinya. Kalau atlet renang sih susah sih. Susah Kalau dia nemuin. usaha pakai penutup dan segala macem, Ya kalau di Mungkin. sini bisa. Yang lain nutupnya gimana? Tapi kan Bisa. pada akhirnya kan terserah Allah terima apa enggak. Prerogatif Ini Allah susah, juga. kan? kamu nggak pernah lihat di apotek yang penutup ini? Lu tahu? Iya pernah Ada. lihat aku. Pernah lihat? Namanya dul kolak asal lo tahu. Sama mikrolek. Pencahat. Iya, cuma pas lo masukin nggak usah lo copot. Gua pernah masukin buat anak gua itu. Mas, begitu aja biarin. Nyangkut gak enak. Emangnya ini namanya ikhtiar. Masukinnya dengan full ya. Iya. Betawi itu dul kolak tuh. Dul. jangan. Dulunya iya, kolaknya mah kagak. Beb, sekarang kita waktunya masuk ke ceramah cerita sama Ana. Ini ada pertanyaan dari bintang tamu kita yang udah datang, namanya Dani Beler.
Yang dari Oke. namanya gue nggak tahu dia imannya seberapa karena hari-hari dia beler harusnya ya. Iya. Karena namanya Dani Beler. Suzon. Nah, itu kayak Dani Beler, gibah yang boleh itu. imannya nggak gimana. Bukan urusan gue. Suzon lo kalau Nggak kayak begitu. suzon. Gue katain telunjuk. Bagaimana kita melihat istidroj ini? Apakah kita yang merasa istidroj itu kepada kita? Gimana ya nanya? Enggak, point of view-nya. Point of view-nya. Gua paham. Ah, kasih tau Bang. Gimana kita menilai apakah kita ini sedang mengalami istidroj apa tidak? Itu baru. Itu. Iya. Dari point Atau of view emang si nikmat ya? penikmat. Iya. Nah. Dari point of view subjeknya ya, Subjeknya. orang yang menganggap, oh jangan-jangan ini istidroj. Nah, gitu. Iya. Ya, gampangnya gini, ketika lo mendapatkan nikmat, itu tidak bertambah kebaikan lo. Udah istidroj. Maksudnya? Gimana? Lo bertambah nikmat lo, tapi tidak bertambah kebaikan lo. Iman lo, takwa lo, kemudian sedekah lo, kemudian kebaikan lo kepada orang lain. Misal dapat duit miliaran tapi sedekahnya nggak nambah. Betul. Tapi nggak cuma hablumin Atau nanas, malah hablumin berubah kan? Allahnya juga. Oh, karena 1 miliar akhirnya jadi sombong. Padahal dulu nggak sombong nih orang. Maka Star syndrome. Itu istidroj. Tolok ukur utamanya kata para ulama adalah bare minimumnya. Gua. Bisa dengerin nggak gua ngomong? Kayak di rumah nenek nih, domelin. Bare minimumnya adalah fikih. Artinya syariat dasar. Jadi dia udah dapat duit nggak zakat, udah pasti istidroj. Ya. Dapat dikasih kenikmatan sama Allah berupa istri atau suami tapi tetap zina, selingkuh dan lain sebagainya. Dikasih kenikmatan ini dan itu berupa harta dan kesehatan tapi nggak haji, padahal memiliki kemampuan untuk haji. Pokok gitu. Jadi contoh paling gampangnya adalah kayak kucing dan tikus. Kucing kita kasih makan agar semakin hidup dan semakin sehat. Tapi tikus kadang kita kasih makan biar mati. Nah, ada orang-orang yang diistidroj oleh Allah dikasih makan justru karena dia lalai, akhirnya rezeki yang seharusnya bikin dia sehat, tapi kata Al-Qur'an fi qulubihim maradun, di dalam hatinya sakit, fazadahumullahu maradun. Akhirnya rezeki yang seharusnya bikin sehat justru bikin dia sakit. Oh, tapi itu yang Kayak tadi es lah ya, es enak kan? enak. Es. Tapi kalau lu sakit, Es es justru yang bikin terus. yang Yang bikin bikin- makin sakit kan. Tapi yang lo jelasin semuanya hablumin nanas tuh, Bib. Kalau yang hablumin nanasnya bagus tapi hablumin Allahnya kagak nambah, istidroj juga Ya, nggak? itu yang haji. istidroj semua. Iya, Sholatnya kan jadi tetap kebaik kagak sedekah, gitu. sedekah ke orang kan hablum minan nas tuh. Heeh. Sedekah. Nggak, maksudnya Yang untuk ibadahnya hablumin Allah hablumin maksud Allahnya. Jadi ketika dia dapat rezeki banyak nih, dia malah bagus hablumin nanasnya, jadi bantu banyak orang lebih banyak lagi. tapi hablumin Allahnya- Tapi hablumin Allah sama. Loh, yang paling utama dan pertama mendapatkan hak dari kebaikan lu itu adalah Allah pencipta lu. Keren. Jadi gini, Semuanya. kalau lu baik ke orang, nggak baik ke Allah, besar kemungkinan kalau nggak pasti itu adalah pencitraan. Karena yang seharusnya lu baikin aja gak lu baikin, ke orang lu baikin berarti karena pencitraan dong. Lu pengen terlihat baik aja. Makanya gue gak pernah baik sama lo. Sorry ya. Gue cuma baik sama Allah. Iya, asik gak? Sorry ya, gue cuma Kalau baik lu sama bayar Allah. sama Allah kapan mau umroh? Kapan lu mau umroh? Ya, ntar Duit ada lu waktunya. udah miliaran sekarang. Amin. Kalau ngomong Kok sembarangan. ditabok? Kalau ngomong sembarangan. Kok sembarangan itu Renov, doa? lagi renov. Amin, amin, amin. Kenapa lu ngeduluin renov daripada lu umroh? Amin, amin. Kenapa lu ngeduluin renov daripada umroh? Belum miliaran. Belum miliaran. Masa umroh nunggu miliaran? Lu yang bilang miliaran tadi. Belum. Ada orang yang sibuk membangun dan merenov rumahnya di dunia, melupakan rumahnya di surga. Bisa ada orang renov tapi salah. Kok bisa? Amin Hussein Jafar, terima kasih.